Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, sejenak kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, saat ini kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, serta memberi kami hikmat untuk memahami dan memberi kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13, dan yang menjadi pembimbing renungan adalah ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Mengadakan perlawanan. Setelah olahraga jenis MMA, UFC, One Pride ada, kita disadarkan bahwa ada banyak sasaran pukul di tubuh manusia, dan demikian juga jenis pukulan pun. Ada pukulan kepalan tangan, ada tonjokan, ada siku, ada tendangan lurus, ada tendangan loncat, ada permainan lutut, ada bantingan, ada kuncian leher, ada kuncian tangan, kuncian kaki, dan lain-lain lagi. Rupanya manusia sudah dilengkapi alat untuk menjaga diri dari musuh. Namun itu adalah untuk memelihara diri dari musuh secara fisik. Padahal musuh yang terbesar dan terbanyak, paling gesit, bukan manusia, bukan hewan. Lalu tentu kita bertanya, jadi apa? Dengarlah baik-baik bahwa musuh kita menurut firman Tuhan adalah satu, tipu muslihat iblis. Dua, pemerintah-pemerintah. Tiga, penguasa-penguasa. Empat, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Dan yang kelima, roh-roh jahat di udara. Perhatikan dengan baik, sobat renungan malam Shalom. Ada penipu ulung di situ. Dia tentu sudah sangat ahli menipu. Pasti dia selalu mengupgrade metode dan gayanya. Konon wajah setan saja dulu seram sesuai dengan gambarannya yang sering diceritakan oleh kakek moyang kita. Tetapi sekarang bukan seperti itu. Melainkan gambarannya sekarang kita lihat adalah gambaran yang manis. Ya, biasanya di tempat yang gelap atau sepi, tapi sekarang ya setannya bukan lagi di tempat gelap, melainkan di tempat terbuka, di tempat yang terang. Kalau dulu wajahnya seram, sekarang cantik, bahkan juga ada yang ganteng, ya. Dan mereka bisa keluyuran di mana saja. Dan suaranya juga suara yang lembut, bukan ngikik seperti yang digambarkan dulu. Tipuannya juga sudah mengikuti teknologi modern dan canggih. Sebab dia bisa masuk dalam aplikasi, bisa di dunia virtual dengan berbagai media.
Di samping itu disebutkan bahwa lawan itu bukan pula tenaga yang enteng. Sebab disebutkan adalah para pemerintah, penguasa, dan penghulu dunia yang gelap. Sebutan ini bisa saja kepada para penguasa yang kejam pada waktu itu, tetapi juga kepada kekuatan-kekuatan kegelapan atau merupakan tingkatan dari penguasa dunia gelap dan jahat yang dikendalikan tentunya oleh iblis. Dan khusus sebutan roh-roh jahat ini dipergunakan oleh astrolog yang mempercayai adanya malaikat atau dewa-dewa di belakang benda-benda langit. Ya, seperti ada disebutkan juga dalam Roma 8 ayat 39 yang mempengaruhi kehidupan manusia. Dan ini yang mungkin sering kita sebut dengan zodiak. Dan ini masih gentayangan hingga saat ini dengan sebutan yang kita sebut horoskop. Untuk melawan musuh besar dan banyak inilah perlu memakai berbagai senjata yang telah disediakan oleh Tuhan. Dan inilah salah satu yang harus kita syukuri, bahwa Tuhan kita tidak membiarkan kita begitu saja di tengah musuh, melainkan Dia menyediakan kelengkapan perang yang boleh kita pakai. Senjata itu bukan baru saja disediakan, melainkan sejak kita kenal Dia sudah ada disediakan untuk bisa kita masing-masing pakai. Tidak perlu ragu apakah cukup untuk kita semua. Pasti dijamin cukup. Apa saja perlengkapan senjata Allah itu? Bisa kita lirik ke ayat lanjutan bacaan malam ini, antara lain berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, mempergunakan perisai iman, memakai topeng keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Sobat renungan malam Shalom, memperhatikan perlengkapan senjata Allah, di mana ada ikat pinggang, baju sirah, kasut, perisai, ketopong dan pedang, sudah sama seperti tentara yang siap perang. Dan memang kita adalah militer rohani, kita adalah laskar Kristus, kita adalah tentara rohani yang siap berperang. Kita harus maju berperang melawan iblis dengan semua antek-anteknya yang telah disebutkan di atas tadi. Yakobus pasal 4 ayat 7, dia mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Hayo, mari berperang melawan iblis. Kita akan menang dengan memakai perlengkapan senjata Allah. Amin, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas pemeliharaanmu sepanjang hari ini dalam hidup kami. Kiranya atas berkat-Mu kami boleh menikmati apa yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan malam ini Tuhan, kami akan beristirahat untuk memperoleh kekuatan baru, kekuatan segar untuk boleh bekerja besok. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami agar kami tetap memakai perlengkapan senjata dari-Mu untuk melawan iblis, melawan kekuatan-kekuatan yang jahat dan gelap. Biarlah kami juga di dalam Roh-Mu benar-benar kuat untuk melawan iblis. Terima kasih, berkatilah kami semua.
dan bangunkan kami di esok pagi dalam kesegaran. Terima kasih di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin.